Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, apa arti hidup ini? Ketika masalah melanda, Anda bertanya-tanya, apakah saya dibiarkan sendirian? Untuk apa saya menderita? Bagaimana kalau saya mati? Atau apakah Anda bingung ketika mendengar ajaran yang tidak masuk akal, terlalu kuno sehingga bertentangan dengan fakta ilmiah, atau menyebabkan kebencian dan intoleransi antar manusia? Ada buku yang disebut buku Urantia, yang menawarkan perspektif baru tentang pertanyaan-pertanyaan lama ini. Buku ini menyediakan pengetahuan kosmik dan kebijaksanaan spiritual yang jauh lebih luas dan harmonis untuk zaman modern. Buku ini tidak menyangkal agama kita, tapi meningkatkan dan memperluasnya dengan kebenaran-kebenaran baru. Buku Urantia menawarkan jawaban yang bermanfaat untuk pertanyaan-pertanyaan yang paling membingungkan dalam hidup, misalnya, apakah ada kehidupan setelah kematian? Kemana saya akan pergi setelah saya mati? Dan seperti apa surga itu? Apakah kita sendirian di alam semesta ini? Apakah hidup ini ada secara kebetulan? Bagaimana cara Tuhan menuntun dan menolong hidup saya? Bagaimana saya bisa menjadi orang yang lebih bahagia dan lebih tenang? Mengapa kejahatan dan penderitaan ada di sekitar saya? Bagaimana agar dunia ini damai? Apakah yang diajarkan ini dongeng atau benar? Siapakah Yesus atau Nabi Isa, dan apa yang diajarkannya? Di mana Yesus sekarang? Benarkah Dia akan datang kembali? Sebelum kita melihat isi selanjutnya, mohon dengarkan beberapa kutipan di bawah ini, dan Anda mungkin dapat melihat gambaran sekilas tentang buku Urantia itu. Planet kamu adalah anggota dari sebuah kosmos yang luar biasa besar. Kamu termasuk keluarga dunia-dunia yang nyaris tanpa batas. Tetapi dunia kamu itu sama-sama dikelola dengan teliti, dan sama-sama dipelihara dengan kasih, seolah-olah hanya dunia kamu satu-satunya dunia yang dihuni dalam semua keberadaan. Tuhan itu pribadi yang pengasih. Tuhan adalah suatu realitas yang transenden. Dia adalah pribadi penyelamat dan Bapa pengasih bagi semua yang menikmati kedamaian rohani di atas bumi dan yang merindukan untuk mengalami keselamatan kepribadian dalam kematian. Kematian itu hanyalah permulaan dari suatu karier tak berujung untuk petualangan, suatu kehidupan abadi untuk penantian, suatu perjalanan kekal untuk penemuan. Ada hidup dalam setiap batin manusia suatu roh ilahi, karunia dari Bapa di surga. Roh yang baik ini selalu berusaha untuk membawa kita kepada Tuhan, untuk membantu kita untuk menemukan Tuhan dan mengenal Tuhan. Abdikan hidupmu untuk membuktikan bahwa kasih adalah hal yang terbesar dalam dunia. Adalah kasih Tuhan itu yang mendorong manusia untuk mencari keselamatan. Kasih adalah asal-usul semua kebaikan rohani, intisari yang benar dan yang indah. Apa isi buku Urantia? Urantia adalah nama planet kita di alam semesta. Buku Urantia dibagi menjadi 4 bagian besar. Bagian pertama membahas asal-usul, evolusi, personalia, dan takdir kosmos. Bagian kedua membahas alam semesta lokal kita. Bagian ketiga membahas sejarah planet bumi dan umat manusia di planet ini. Dan bagian keempat membahas sejarah dan ajaran seorang manusia, Yesus dari Nazaret. Buku Urantia menjelaskan asal-usul, sejarah, dan takdir kosmos. Demikian pula tentang asal manusia, evolusi, dan takdir manusia. Buku Urantia menjelaskan segala sesuatunya dari makro hingga mikro, dari kosmos, galaksi kita, planet kita, hingga mikrokosmos, yaitu manusia seperti kita. Semua secara urut dan sistematis dalam satu kerangka besar yang terpadu. Mari kita mulai dengan bagian 1 tentang kosmos. Bagian 1 dimulai dengan asal mula kosmos itu sendiri, sumbernya adalah Bapa Semesta.
Tuhan adalah sumber dan pusat pertama. Tuhan bersinar sebagai pribadi yang penuh kasih dan peduli, yang berhubungan dengan setiap manusia sebagai Bapa yang dapat dipercaya. Bagian 1 bersifat kosmik. Kosmos ini terdiri dari banyak sekali galaksi, tapi kita tidak sendirian. Kosmos dipenuhi bintang dan planet yang tak terhitung jumlahnya, dunia-dunia yang dihuni, dan pribadi-pribadi roh. Anda hidup di alam semesta yang ramah, sangat terorganisir, dan diatur dengan baik. Kehidupan Anda di bumi ini mengawali petualangan abadi Anda. Hidup tidak terjadi secara kebetulan. Tak terhitung jumlahnya, sistem-sistem keplanetan itu semua dibuat untuk akhirnya dihuni oleh banyak ragam jenis makhluk pintar. Sosok-sosok yang dapat mengenal Tuhan, menerima kasih sayang ilahi, dan mengasihi Dia sebagai balasannya. Siapakah Tuhan dan di mana Tuhan bersemayam? Bagaimana Tuhan membuktikan dirinya dalam hidup Anda? Keesaan Tuhan dan Trinitas. Dari mana alam semesta berasal? Bagaimana strukturnya? Dan bagaimana Anda berperan di dalamnya? Bagaimana alam semesta diorganisasi dan dikelola? Detail menarik tentang pribadi-pribadi ilahi dan rohani. Kosmos punya asal, yakni Sang Bapa Semesta. Tapi apa takdir kosmos ini? Nah, ini menarik, sebab kosmos akan diperintah oleh kelompok finaliter, yang sebagian terdiri dari manusia yang sudah tamat pendidikan semesta. Jadi, setelah kita menempuh perjalanan panjang untuk belajar alam semesta, akhirnya sebagai anak kita akan bertemu Bapa kita yang esa itu. Kemudian, kita menjadi pemimpin dan pengelola dalam kosmos ini. Itulah takdir manusia. Bagian 2, alam semesta lokal. Sebagaimana dunia kita terdiri dari bangsa-bangsa, kosmos juga terdiri dari banyak alam semesta lokal. Alam semesta lokal adalah tempat penciptaan, evolusi, dan pengelolaan makhluk. Bagian 2 menjelaskan secara rinci alam semesta lokal kita dan susunannya yang terdiri dari konstelasi, sistem, dan planet yang dihuni. Planet-planet di alam semesta lokal adalah tempat makhluk hidup. Buku Urantia bahkan memetakan lokasi kita di kosmos dan kemana kita pergi setelah kita mati. Dalam bagian ini, Anda akan memperoleh pemahaman tentang para pencipta dan pengelola alam semesta lokal ini, bagaimana organisasinya, dan siapa itu Yesus di alam semesta. Demikian pula tentang berbagai golongan roh, pekerjaan mereka, dan tempat-tempat penting di alam semesta kita. Di bagian 2 ini Anda akan menemukan siapakah pencipta alam semesta kita dan apa hubungannya dengan Yesus. Bagaimana sebuah galaksi diatur secara fisik dan administratif. Bagaimana kasih, rahmat, dan keadilan berfungsi di seluruh alam semesta. Siapa malaikat penjaga kita? Kemana kita pergi setelah kematian? Dan apa yang terjadi selanjutnya? Dapatkah kita bertemu kembali dengan keluarga dan teman kita di sana? Seperti apa kehidupan di planet lain? Mengapa ada begitu banyak kebingungan, kesulitan, dan penderitaan di bumi? Spesies manusia hanyalah satu golongan makhluk, bahkan salah satu yang paling rendah. Alam semesta dipenuhi dengan malaikat dan banyak golongan roh lainnya. Terdapat hierarki spiritual yang luas yang hidup di dalam dan mengelola alam semesta. Jumlah dan keragaman tokoh-tokoh roh yang cerdas ini melampaui imajinasi kita. Bagian 3, Sejarah Urantia.
Urantia adalah nama planet kita dalam katalog alam semesta. Planet adalah tempat makhluk berevolusi, dan planet ini adalah rumah kita bersama. Bagian 3 menggambarkan sejarah kehidupan di bumi sejak asal-usulnya beberapa miliar tahun yang lalu. Selain menggambarkan evolusi fisik planet kita, bagian ini juga menjelaskan penanaman kehidupan pertama, evolusi manusia, peradaban, industri, pemerintahan, agama, dan kehidupan keluarga. Semua diuraikan dari asal, perkembangan, kondisi saat ini, dan tujuan akhirnya. Sejarah menunjukkan bahwa kita sebenarnya sedang bergerak menuju dunia yang lebih baik. Karena memang itulah tujuan evolusi sebuah planet. Era akhir suatu planet disebut era terang dan hidup. Surga di atas bumi. Kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Anda harus berpartisipasi membangun rumah kita bersama ini. Bagian 3 menyajikan antara lain penjelasan asal-usul tata surya dan dunia kita. Tahapan-tahapan evolusi planet bumi. Bagaimana manusia bermutasi dari satu ras menjadi banyak bangsa. Sejarah peradaban manusia. Kisah pemberontakan planet, kemudian kisah Adam Hawa dan keturunan mereka. Evolusi pemerintahan dan petunjuk menuju perdamaian global. Apa hakikat agama dan evolusi agama selama ribuan tahun. Roh Tuhan yang berdiam di dalam diri kita. Bagaimana Ia bekerja dan perannya untuk keselamatan Anda secara pribadi setelah kematian. Dan bagaimana berdoa dan beribadah dengan lebih efektif. Bagian 3 memuat banyak sejarah. Kutipan ini menunjukkan sebagian kecil kisah Adam dan Hawa. Sebagai contoh, bagaimana buku Urantia menceritakan sejarah manusia di planet ini. Eden yang kedua adalah tempat lahirnya peradaban selama hampir 30.000 tahun. Di sini, di Mesopotamia, orang-orang keturunan Adam bertahan lama, mengirimkan keturunan mereka sampai ke ujung-ujung bumi. Bagian 4 adalah biografi kehidupan Yesus atau Nabi Isa. Yesus adalah inkarnasi dari pencipta alam semesta lokal kita, yang tadi diceritakan dalam bagian 2 tentang alam semesta. Ini pewahyuan baru dari alam semesta tentang siapa Isa Al-Masih itu sebenarnya. Semua agama menghormatinya, dan Anda dapat membaca kisah hidupnya secara terperinci dalam buku Urantia. Dia berkata bahwa ia datang dengan misi untuk menyatakan Bapanya kepada dunia. Artinya, Yesus membuat Tuhan yang tak terlihat menjadi nyata, terlihat oleh manusia. Berikut kutipan dari buku Urantia. Aku telah datang ke dunia ini untuk melakukan kehendak Bapa-Ku dan untuk mengungkapkan sifat-Nya yang penuh kasih kepada seluruh umat manusia. Itulah saudara-saudaraku, adalah misik. Bapa di surga memang memerintah alam-alam semesta oleh kuasa daya tarik kasih-Nya. Kasih adalah yang terbesar dari semua kenyataan roh. Inti ajarannya adalah bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, dan sifat Tuhan adalah seperti Bapa kita. Kita adalah bersaudara dalam keluarga alam semestanya Tuhan. Kabar baik yang ia bawa adalah kenyataan tentang kebapaan Tuhan dan kebenaran tentang keanakan manusia. Pengakuan hormat akan kebapaan Tuhan dan perwujudan kasih akan persaudaraan manusia. Manusia akan memahami agama sebagai ajaran kebapaan Tuhan dan persaudaraan manusia sebagai anak Tuhan. Dan bahwa keluarga duniawi sebagai ilustrasi tentang keluarga surgawi. Injil atau kabar baiknya adalah fakta tentang kebapaan Tuhan, digabungkan dengan kebenaran akibatnya tentang persaudaraan keanakan umat manusia. Kita diakui sebagai anak oleh Sang Pencipta. Yang perlu Anda ingat, Yesus mengajar kita menyembah hanya kepada Bapa semesta, Bapanya dan Bapa kita semua.
Sebagai manusia, Yesus juga beragama. Ia memiliki agama pribadi. Ia terus berkomunikasi dengan Bapanya dan menunjukkan imannya dalam hidupnya. Kita dapat melihat serta mengikuti cara beragama secara pribadi agar kita selamat sampai akhirat. Inilah fokus buku Urantia. Meskipun ia menjalani akhir hidup yang tragis di tangan musuh-musuhnya, Yesus menunjukkan dia masih hidup melalui penampakannya. Sama seperti nanti kita juga dapat hidup seperti demikian, apapun cara kita meninggal nanti. Bagian 4 menceritakan kelahiran, masa kecil dan masa mudanya dari tahun ke tahun, termasuk kehidupan keluarga, perjalanan, dan pekerjaannya sebelum memulai karier pelayanannya. Yesus menyatakan Tuhan atau Allah yang baik kepada kita. Tuhan adalah Bapa semesta. Kita tidak lagi melihat Tuhan sebagai hakim atau raja yang keras, tetapi Tuhan benar-benar seperti Bapa terbaik kita. Kita benar-benar dapat meneladani Yesus dalam hidup kita. Yesus adalah orang yang kuat dan berani. Ketulusan, kehangatan, keceriaan, kecintaannya pada sesama, dan pengabdiannya pada kebenaran merupakan inspirasi bagi segala usia. Dan ia mencintai perdamaian. Dengarkan ini dan bayangkan kita sedang melihat orang ini. Yesus adalah kepribadian manusia yang dipersatukan sempurna. Dan hari ini, seperti di Galilea, ia masih terus mempersatukan pengalaman manusia dan menyelaraskan upaya manusia. Ia mempersatukan hidup, memuliakan karakter, dan menyederhanakan pengalaman. Ia memasuki batin manusia untuk menaikkan, mengubah bentuk, dan mengubah wujudnya. Sungguh harfiah pernyataan ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagian 4 meliputi tahun-tahun hidup Yesus yang selama ini tidak dicatat. Kematian ayahnya dan pekerjaannya membesarkan 7 adiknya. Yesus dilamar Ribka. Pekerjaan Yesus sebagai tukang kayu, pembuat perahu, juru tulis, guru, dan kepala kafilah. Perjalanannya ke Mesir, Roma, dan Laut Kaspia. Kehidupannya bersama para rasul. Perjalanan keliling memberitakan kabar baiknya. Kematian, kebangkitan, dan penampakan Yesus. Kemudian, pencurahan roh kebenaran, sejarah umum pengikutnya sampai hari ini, dan ditutup dengan iman percaya yang dia ajarkan, imannya Yesus. Anda dapat membeli buku cetak dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam beberapa bahasa utama. Anda dapat mempelajari buku ini secara daring dalam bahasa Anda dan mengunduhnya secara gratis dari situs web Urantia Foundation. Anda dapat mengikuti kursus daring. Anda dapat bergabung dengan komunitas dan kelompok belajar. Sampaikan komentar dan pertanyaan Anda di bawah ini. Jangan lupa berlangganan, like, dan share video ini. Itulah pengantar buku Urantia. Kami harap Anda dapat memahami sedikit tentang buku ini. Pelajarilah dan periksalah secara teliti. Marilah kita bersabar. Kebenaran tidak pernah menderita karena pemeriksaan yang jujur. Tuhan menyediakan pilihan berdaulat untuk semua kepribadian yang sejati. Tidak ada makhluk berpribadi yang dapat dipaksa masuk ke dalam petualangan abadi. Gerbang kekekalan terbuka hanya sebagai tanggapan pada pilihan kehendak bebas dari anak-anak berkehendak bebas dari Tuhan, kehendak bebas. Ada dalam batin Tuhan suatu rencana yang merangkum setiap ciptaan di semua wilayahnya yang maha luas. Dan rencana ini adalah suatu maksud yang kekal untuk kemungkinan tak terhingga, kemajuan tak terbatas, dan kehidupan tanpa akhir. Tujuan kekekalan ada di depan. Petualangan untuk pencapaian keilahian terbentang di depanmu. Perlombaan untuk kesempurnaan sudah dimulai. Barang siapa mau boleh masuk. Dan kemenangan pasti akan memahkotai usaha setiap manusia yang mau mengikuti perlombaan iman dan percaya itu.